Upah besar di surga. Renungan diinspirasi Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Film The Pursuit of Happiness tahun 2006 diangkat dari kisah nyata hidup Chris Gardner, diperankan oleh Will Smith, seorang salesman tunawisma yang kemudian menjadi pialang saham dan filantropis melalui masa-masa sulit sebelum akhirnya meraih kesuksesan. Menurut Gardner, kebahagiaan berasal dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita menjalani hidup selaras dengan nilai-nilai terdalam diri kita, kita akan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan. Bahkan ketika jalannya panjang dan penuh rintangan. Penginjil Lukas menampilkan Yesus dengan pemikiran yang kontradiktif dengan orang-orang Yahudi, bahkan mungkin kita saat ini. Mereka disebut berbahagia karena sukacita menyambut kabar baik kerajaan Allah untuk mendapat keselamatan. Sekalipun orang menganggap mereka miskin, lapar, terabaikan, dan teraniaya karena percaya kepada Yesus. Sebaliknya, mereka disebut celaka karena memegahkan diri, enggan berbagi, dan jauh dari Allah, walaupun mereka kaya dan terhormat. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang miskin berbahagia dan tidak semua orang kaya celaka. Yang Yesus inginkan adalah waspada terhadap kekayaan yang menghadirkan godaan untuk hidup nyaman, hedonis, dan egois di luar Tuhan, serta memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel atau KLMTD. 4 seruan bahagia dihadapkan langsung dengan 4 seruan celaka, agar kita tidak salah pilih. Pengalaman bahagia diawali dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, kemudian melakukannya dengan semangat seorang hamba. Hidup dalam Kristus berarti koheren dengan karakter Kristus sendiri, meliputi hidup, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Pengikut Kristus yang sejati akan bangga, tenang, dan menguasai diri ketika mengalami penderitaan sebagai orang benar bersama Kristus, menuju ruang kehidupan yang disebut upah besar di surga. Hari ini kita memperingati Santo Nikolaus, biarawan Santo Agustinus dari Tolentino, yang setiap harinya mengalami kebahagiaan dengan hidup bergaul di daerah kumuh. Dia mengunjungi orang-orang kesepian,
memberikan kesembuhan jasmani maupun rohani, memberi sakramen bagi yang sakit dan menjelang ajal, serta memberi perhatian bagi anak-anak dan orang-orang di penjara. Bagaimanakah sekarang Anda memandang kekayaan atau kemiskinan dalam iman akan Kristus? Doa. Tuhan Yesus, berilah kami rahmat, hati yang bebas dan merdeka, sehingga tidak salah memilih dan melangkah dalam menanggapi seruan bahagia dan seruan celaka yang Engkau sampaikan kepada kami. Jangan biarkan kami terkecoh mencari kebahagiaan semu duniawi, dan jangan biarkan kami terlelap dalam lautan kelalaian akibat tipu daya iblis dalam menghadapi situasi dan tantangan zaman sekarang. Semoga iman kami dikuatkan untuk selalu meniru teladan Yesus Kristus yang menghadirkan terang keselamatan bagi dunia. Amin.